Ganjar RK, mungkinkah bersanding? Kita akan bahas lebih lanjut pemirsa siang hari ini bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia Siang. Ada Bang Ansy Lema, politisi PDI Perjuangan. Assalamualaikum, selamat siang Bang. Waalaikumsalam, selamat siang. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, selamat Idul Adha buat semua saudara kita yang merayakan. Di sebelah kita juga hadir ya Ana ya? Sudah ada Mas Antoni Leong, pakar politisi, pakar komunikasi politik. Ini bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, makasih Mbak Pena, Mbak Ana. Daging kurban ini kebagian nggak ya? Kebagian, hari ini? kita ikut merayakan, mohon maaf lahir batin. Kebagian ya. Oke, kita langsung ke topik pertama ya Fen. Ini melihat kemarin Hasto berpantun begitu ke Mas Ansy dulu. Hanya pantun kelakar atau merupakan pantun bermakna? Ya, kalau kita menyebut nama Pak Ridwan Kamil, sebenarnya kan dalam 10 nama itu kan sudah disebutkan antara lain. Presiden Joko Widodo pada saat 22 April, pada saat momentum Idul Fitri, itu menyebut nama salah satunya adalah Pak Ridwan Kamil. Selain ada Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, Pak Mahfud MD, Pak Basuki. Dan penyebutan itu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tentu juga sudah berdialog ataupun juga berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum kami. Yang pasti Indonesia ini adalah simbolism country. Apa yang dikatakan, diucapkan oleh petinggi politik ataupun elit politik kita, bahkan gestur ataupun body language saja ini tentu ditafsirkan dalam konteks politik. Apalagi hari ini kita mulai masuk dalam momen pemilu presiden dan pemilu legislatif. Sehingga kemudian perjumpaan Pak Ridwan Kamil kemarin dan ada Mas Hasto dalam konteks groundbreaking ataupun peletakan batu pertama untuk pembangunan Plaza Bung Karno itu tentu dibaca dan ditafsirkan secara beragam ya oleh masyarakat Indonesia dan dianggap Pak RK ini cocok ya kira-kira mendampingi Mas Ganjar. Yang pasti PDI Perjuangan itu dalam menentukan calon wakil presiden menganut 3 prinsip. Pertama prinsip inklusivitas. Kami terbuka ya untuk berdiskusi, berkomunikasi dan kemudian nanti ujungnya adalah menentukan calon wakil presiden ini. Yang kedua tentu mengedepankan spirit kekeluargaan. Dan ketiga adalah spirit gotong royong. Karena kami sadar mengurus 280 juta penduduk Indonesia ini tidak mudah. Ya, Aceh sampai Papua, Miangas sampai Pulau Rote dengan kompleksitas persoalan, tantangan, tentu kita perlu betul-betul bergandengan tangan, bergotong royong dan duduk bersama. Dan kalau kita bicara sosok Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil ini kan sebenarnya sosok seorang pemimpin yang juga syarat prestasi. Mulai dari Bandung ketika menjadi wali kota dan kemudian memimpin Jawa Barat dan Mas Ganjar pun dan Pak Ridwan Kamil sebenarnya adalah tipikal pemimpin daerah yang muncul pasca reformasi. Mereka ini muncul ketika Indonesia ini lepas dari rezim totaliter Orde Baru, di mana tidak ada lagi sentralisme kekuasaan, Indonesia masuk dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, dan sosok seperti Mas Ganjar, sosok seperti Pak RK, ini adalah sosok pemimpin yang memang tumbuh dari daerah. Dan sama-sama memiliki prestasi. Tetapi saya ingin letakkan konteks acara kemarin, itu konteks acara kemarin itu bukan konteks bicara soal bakal calon wakil presidennya Mas Ganjar. Konteksnya itu kemarin adalah peletakan batu pertama pembangunan Plaza Bung Karno. Dan kita tahu Bung Karno itu memiliki kedekatan yang erat dengan Jawa Barat dan juga dengan Bandung. Bung Karno menghabiskan banyak waktunya ya belajar di ITB Bandung. Kemudian pernah menyampaikan pidato atau pledoi Indonesia menggugat di Bandung. Kemudian menggelar event internasional ketika itu ya, konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok di Bandung yang melahirkan juga Dasasila Bandung. Jadi sejarah Bung Karno dengan Jawa Barat dan dengan Bandung dan juga otomatis dengan PDI Perjuangan dan Jawa Barat itu memiliki kedekatan yang sangat erat. Itu kira-kira narasinya. Tapi begini Bang, bicara soal politik kan pasti ada yang namanya art of possibility, seni kemungkinan. Yang nggak mungkin dong Pak Hasto ngomong hal seperti itu tanpa ada kemungkinan-kemungkinan lainnya.
maksud di balik itu semua begitu ya. Apa mungkin juga coba-coba begitu kalau misalnya Ganjar RK, apakah ini akan mendulang suara? Ya, yang pasti bahwa publik itu juga menyebut nama Kang Ridwan Kamil, Kang Emil. Setidaknya ini kan terkonfirmasi melalui banyak survei yang dilakukan. Bahkan survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu itu menyebut bahwa Kang Emil ini juga berada di papan atas, ya, yang cukup bersaing dengan beberapa nama seperti misalnya Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno dan sebagainya. Dalam konteks itu kemudian PDI Perjuangan tentu juga harus bisa merekam apa yang menjadi aspirasi publik. Tetapi poin penting dari PDI Perjuangan dalam menentukan calon wakil presiden ini, kami punya dua indikasi atau indikator. Pertama, kami ingin menang. Dan bicara ingin menang, tentu aspek elektoral, elektabilitas itu menjadi hal penting. Pertimbangan kuat juga. Politik angka-angka elektabilitas menjadi penting. Tapi kami tidak hanya ingin menang. Kami ingin memastikan setelah menang kami bisa bekerja baik. How to get power, how to use power. Dalam konteks pemenangan butuh elektabilitas, dalam konteks kerja, melanjutkan ya kerja-kerja hebat dan baik yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, butuh kapasitas dan integritas. Ini how to use power. Jadi dalam konteks ini kami harus benar-benar berhitung secara cermat, secara detil, dan terus terang. Kami melihat antara lain Kang Emil, kalau kita lihat sejarahnya, ini kan juga terakhir ini adalah pembangunan Plaza Bung Karno. Setidaknya mungkin yang perlu ditangkap itu masyarakat jangan hanya berpikir dan berorientasi sekedar sebagai politik angka. Tetapi harus juga berpikir tentang politik nilai. Apa maksudnya? Kita perlu menangkap spirit Bung Karno, ya, yang dikontekstualitaskan dalam konteks bagaimana membangun bangsa, melakukan pelayanan publik dan pemberdayaan rakyat Tapi secara Mas Andi, baik. begini, aku mau lihat juga dari Mas Antoni sendiri yang melihat begitu tadi katakanlah ada nilai-nilai yang kemudian harus dilihat begitu tadi Mas Andi katakan tidak hanya perhitungan saja. Nah kalau Mas Antoni sendiri melihat ini seperti apa? Apakah ini memang ada makna tersembunyi? Cara komunikasi seperti apa? Apakah ini memang cara yang terbaik untuk menggait suara? Iya, Mbak Ana, ini kan kita lihat PDIP turut mengendorse ya beberapa nama, dan saya lihat ini strategi yang sangat luar biasa, sangat baik oleh PDIP karena kuningin Golkar ini belum bergabung. Jadi dengan mengendorse sempat dikatakan oleh Mega ya, ada beberapa partai yang memang belum bersatu begitu. Dengan mengendorse nama Ridwan Kamil ini saya lihat ini sebagai ada sentimen yang positif, dan saya lihat Jawa Barat ini kan biasanya kalau kita menang di Jawa Barat akan menang di Indonesia, dan ketika menguasai Jawa Barat, Jawa Tengah ya ini akan menghasilkan pilpres yang baik juga untuk Bang Ansy dan kawan-kawan nantinya kan di PDIP. Dan saya lihat dengan sosok Ridwan Kamil ini akan mengisi bagaimana dua tokoh muda, dua politisi milenial akan menggarap 60 juta Gen Z dan milenial ini ya akan saya lihat akan sangat positif. Tapi lagi-lagi ya ini dulu kan Prabowo menguasai di Jawa Barat. Nah ini akan memecah. Saya lihat Ridwan Kamil pasti akan memecah. Tapi Bu Mega apakah kasih red carpet untuk Ridwan Kamil? Karena kan ini RK ini sebagai anak macan. Misalnya ini menarik juga untuk kita lihat. Saya rasa PDIP juga tidak segitu mudah memberikan red carpet ini untuk RK, karena RK akan berpotensial untuk maju di 2029 nanti. Dan ini tapi lagi-lagi kita lihat Pilpres ini kan lebih bagus hampir kalah daripada hampir menang. Misalnya kalau dengan menggandeng RK ini akan menghasilkan suara yang luar biasa, tentu ini akan jadi pertimbangan. Tapi lagi-lagi saya sangat yakin PDIP juga melihat ini sebagai suatu ancaman juga. Artinya ini juga satu strategi untuk melihat prospek ke depannya begitu, suara seperti apa yang kemudian akan didapatkan ketika memasangkan Ganjar dan juga RK begitu. Ya jelas ya, karena Jawa Barat ini kan DPT 30-40 jutaan. Mungkin sekarang terus bertambah, dan Jawa Tengah 30 jutaan, dan ini ya tentunya ketika dua Jawa ini sudah dikuasai, dan PDIP kan relatif kalah di Jawa Barat, dan dengan hadirnya RK masuk di poros PDIP ya saya rasa ini akan jadi satu hal yang baik. Tapi ya lagi-lagi ini kan politik sangat dinamis. Tadi anak macan tadi RK ini yang mungkin harus dilihat dari PDIP juga ke depan. Maksudnya anak macan tuh gimana sih Bang? Ya artinya kan Ridwan Kamil ini pasti punya peluang untuk maju di 2029, dan saya lihat dari
pola dari PDIP ini pastinya yang tidak bisa bersaing dengan calon presiden, dan saya rasa Ridwan Kamil masih terganjal pada menjadi kader Partai Golkar. Dan hari ini kita lihat Munas Golkar telah menyetujui bahwa Erlangga harus maju di calon presiden mewakili Partai Golkar. Mas Ansy, menarik nih tadi mengenai anak macan. Artinya PDIP mempertimbangkan mengenai sosok-sosok yang kemudian potensial. Mungkinnya nantinya akan menjadi seorang anak macan, mengambil alih begitu. Itu dipertimbangkan. Ya, sebagai analis politik tentu bebas ya untuk memberikan analisis dan juga tafsiran. Tetapi PDI Perjuangan itu adalah partai yang dibangun di atas sebuah spirit perjuangan yang demikian kuat begitu. Karena itu kemudian PDI Perjuangan itu selalu siap ya untuk bersanding dengan siapapun dan bertanding dengan siapapun. Karena apa? Karena memang partai ini dibangun dengan sebuah proses yang demikian panjang dalam sejarah represi dan koersi Orde Baru. Karena itu kalau sekedar kontestasi elektoral, bagi kami itu hal yang biasa kan gitu. Yang kedua, kalau terkait dengan penentuan bakal calon wakil presiden, tentu PDI Perjuangan itu betul-betul akan menggunakan kesempatan ini dengan terlebih dahulu terutama Ibu Mega akan melakukan kontemplasi ya untuk kemudian berpikir betul, karena presiden dan wakil presiden ini adalah duit tunggal yang akan menentukan kemajuan bangsa kita ke depan. Kalau kita bicara konteks Kang Emil atau Partai Golkar misalnya, sebenarnya baik Kang Emil atau Partai Golkar dan PDI Perjuangan dan Mas Ganjar, hari ini kita berada dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Dengan demikian kami punya frekuensi yang sama untuk bicara tentang kesinambungan ataupun keberlanjutan pembangunan. Bahkan kemarin pada acara puncak peringatan Bung Karno di Gelora Bung Karno, pada saat itu hadir Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto, dan Ibu Mega mengatakan bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang inklusif, terbuka saja, dan ada partai di sini yang mungkin masih mikir-mikir, ya kami selalu siap ini terbuka. menarik nih. Tetapi kami tentu dalam menentukan calon wakil presiden, selain Ibu Mega akan bicara dengan Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan, tetapi juga bicara dengan mitra kerjasama yang sudah bergabung bersama poros PDI, yaitu P3 dan juga Perindo dan juga Partai Hanura. Jadi ini masih cukup dinamis, masih cukup terbuka ya. Masih ada beberapa waktu ke depan untuk betul-betul kami tidak mau salah dalam melakukan kalkulasi. Karena itu segala aspek ini harus betul-betul kami hitung secara ketat. Mas Ansy, tapi mungkin begini ya, pertanyaannya begini. Kalau kita lihat PDI, ini kan Mas Ansy dari PDI, politisi PDI begitu, melihat RK atau melihat Golkar yang kemudian akan digayat. Tapi dijawab nanti ya, usai jeda. Kami kembali pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.